Suasana hening di sini pernah bising akibat konflik antara gajah dan warga. Sebelum ada CRU itu konflik hampir tiap hari ada. Oke. Selama mungkin 3-5 tahun terakhir itu konflik ada terus. Itu berarti Tapi gajah masuk masyarakat, terus? ya, masuk ke perkampungan, masuk ke perkebunan yang itu sangat merugikan. Sampai ada korban nyawa juga. Hampir 3 tahun berjalan, konflik itu menurun. Ada masa-masa yang kita lihat tidak ada lagi informasi atau laporan dari masyarakat bahwa gajah masuk. Itu kita agak senang juga, artinya di kawasan koridor kita juga dulu gajah sering melintas. Tapi dengan adanya CRU, hampir ya selama kita ada nggak ada lagi gajah lewat gitu. Abu yang bergabung dalam Yayasan Lauser Internasional (YLI) ikut membangun unit cepat tanggap atau CRU untuk mengamankan Kecamatan Trumon Tengah di Aceh Selatan. Kan awalnya fokusnya untuk konflik, tapi ketika misalnya jumlah konflik sudah menurun, apa kemudian next-nya gitu kan? Harus, karena kan tidak lagi menjadi fokus kan berarti, atau itu masih akan terus menjadi Kalau fokus? bicara konflik satwa itu kita tidak bisa bilang ini berhenti atau tidak ada lagi konflik. Kenapa? Karena sewaktu-waktu misalnya gajah itu dia punya daerah jelajah yang berulang. Artinya sewaktu-waktu di sini, besok atau bulan depan dia pindah ke lokasi lain, kapan waktu dia datang lagi. Itu tidak bisa kita prediksi. Karena jalur dia sudah tertentu. Karena itu, masuk hutan selalu jadi agenda rutin patroli. Termasuk mengecek aksi pembalak liar yang sering merambah kawasan ini. Nah, ini Sungai Krung Naca yang dengan sendirinya berfungsi sebagai batas alam. Jadi dia memisahkan antara kebun warga yang tadi kami sudah lewatin dengan koridor yang ada di depan saya, koridor Trumon. Saya menumpang di atas gajah yang dirawat Kawi, Siska. Bersama 2 gajah lainnya, Nani dan Bayu, kami patroli masuk ke area hutan di Trumon. Saya cukup terkesan dengan kerapatan tanaman di area ini. Saya pikir ini adalah kawasan terbuka, tapi saya masih bisa mendengar suara-suara binatang di dalamnya. Saat patroli, Maut Gajah mengecek apakah ada gajah liar yang melintas di kawasan ini. Mereka dapat mengenali jejak gajah liar dari jejak kaki dan pepohonan yang tumbang. Ini dilakukan agar Maut bisa menghalau gajah liar jika mereka keluar dari hutan dan masuk perkampungan warga. Para Maut juga mengecek ancaman terhadap kondisi hutan, seperti sesuatu yang mereka temukan ini. Di area ini kondisinya mulai berbeda dengan di dalam hutan. Banyak halangan bagi gajah untuk melangkah, karena area ini sudah terbuka. Itu indah sekali, bukit yang di sana masih lebat dan saya yakin satwa liar di sana juga banyak banget. Tapi sayangnya area yang lagi di depan saya ini sudah termasuk area yang dirambah, jadi ada bekas-bekas kayu dipotong, dan ini teman-teman menemukan ini baru tahun lalu saja. Pohon-pohonnya ditebang, tapi anehnya ditinggalkan begitu saja, tak diangkut oleh perambah. Tak jauh dari sini, saya juga melihat pengerusakan hutan Sumatera yang semakin menjadi. Lagi-lagi terjadi di kawasan yang statusnya dilindungi, Rawa Singkil. Di sepanjang Sungai Soraya ini saya bisa melihat dengan jelas area yang harusnya masuk kawasan Suaka Marga Satwa. Sekarang di depan-depan sini pinggirannya sudah berubah fungsi. Jadi kebun warga, kemudian pohonnya ditebang, dan masih banyak lagi yang mengincar area ini untuk mengambil hasil alamnya. Tapi di sisi lain saya juga melihat orang-orang yang bekerja sedemikian rupa untuk menyelamatkan area Rawa Singkil ini. Nizar,
Koordinator Tata Batas Kawasan dari Yayasan Loser Internasional, geram lantaran kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil yang sedang ia urus kerap disambangi penebang liar. Ini adalah pondokan mereka yang merambah hutan secara ilegal. Saat kami berada di pondok, tak ada satupun manusia terlihat, tapi banyak tanda bahwa pondok ini masih dihuni. Ini pondok loger ya? Ya, jadi ini adalah pondok loger di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Kayaknya ini memang masih baru, kira-kira masih ada 1 bulan lalu. Sebulan. Dengan kalau kita lihat jumlah pondok ini, ada kira-kira 3 grup. 3 grup. Dalam 3 grup itu mungkin sinsol yang ada di dalam itu ada 6 unit. Berarti perharinya ada sekitar 6-9 ton kayu yang bisa keluar dari sini. Lewat jalur titian kayu inilah, kayu-kayu diangkut keluar dari Rawasingkil. Semua pemain kayu ini tahu kawasan. Oke, Ini berarti adalah mereka, faktor tahu kesengajaan dan faktor bisnis sebenarnya. Kawasan ini kaya akan beragam jenis kayu, di antaranya kayu rengas, yang populer sebagai bahan bangunan. Masalahnya, kawasan seluas hampir 100.000 hektar ini tak punya batas pelindung. Akibatnya, Rawasingkil mudah disusupi penebang liar. Karena itu, Nizar yang bergabung bersama YLI sejak 1994 rutin keluar masuk hutan Rawasingkil untuk menancapkan ini. Paling berat ya seperti kita ini rawa ya. Ini medan pemasangan tuh betul-betul berat ya karena memang dari semua jenis pemasangan tapal batas paling berat itu di rawa karena Rawasingkil itu antara dalam rawanya itu antara 1,5 sampai 3 meter. Ini adalah pembatas hutan yang ke-120 yang tertancap di Rawasingkil. Total secara keseluruhan proyek tapal batas ini sampai ke Temugelang nanti ada sepanjang 233 km. Artinya akan ada terpasang sebanyak 2.330 pal batas akan terpasang sepanjang trek batas luar kawasan. Jadi saya pikir kalau udah terpasang 2.330 bisa dikatakan tidak akan ada lagi masyarakat menyatakan kami tidak tahu batas di mana. Karena memang setiap panjang 100 meter ada pal batas, ada pal batas, ada pal batas, dan ada papan peringatan, dan ada papan sosialisasi. Walau area ini nantinya akan dipagari oleh pal batas dan statusnya akan dipastikan sebagai Suaka Marga Satwa, aksi konservasi tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena langkah penting selanjutnya adalah mengolah potensi yang ada di kawasan ini menjadi lebih berguna bagi alam dan manusia, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada hutan Rawasingkil.